Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Raihani, salah satu guru dari SMA Negeri 2 Paringin, Kabupaten Balangan. Hari ini saya sedikit menyatakan tentang bagaimana perasaan saya melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran di masa sulit seperti ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini, pandemi ini berimbas kepada berbagai macam aspek. Salah satunya adalah aspek pendidikan, di mana pemerintah sangat berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona penyebab pandemi ini. Sehingga pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka atau pembelajaran secara langsung dialihkan sementara menjadi pembelajaran yang sifatnya daring atau belajar jarak jauh. Nah, berdasarkan dari hal tadi, saya sebagai seorang guru harus memikirkan bagaimana caranya memberikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang akan dilaksanakan selama pandemi ini bisa berjalan dengan baik, menyenangkan, dan tidak membosankan bagi anak-anak. Yuk simak bagaimana penjelasan saya berikutnya. Hai sahabat rumah belajar, sini saya akan sedikit menceritakan pengalaman belajar mengajar saya sebelum adanya pandemi ini. Sebelum adanya pandemi ini, biasanya saya memberikan pembelajaran secara langsung atau tatap muka di depan kelas. Selain melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung, saya juga biasanya menggunakan berbagai macam aplikasi untuk membuat belajar mengajar saya lebih menyenangkan. Berbagai macam aplikasi yang pernah saya gunakan diantaranya adalah aplikasi Edmodo, aplikasi Google Class, dan juga kadang-kadang saya menggunakan Google Form. Nah, semenjak adanya pandemi ini dan kemudian pemerintah memutuskan untuk kita berada di rumah saja, tetap melakukan pembelajaran, tetap melakukan belajar mengajar dengan cara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Maka dari situlah saya berpikir, apa saja sih yang akan saya gunakan untuk membuat PJJ ini lebih menyenangkan dibandingkan ketika pembelajaran yang diadakan sebelum adanya PJJ ini. Yang terlintas saat itu di pikiran saya adalah tetap menggunakan aplikasi yang saya gunakan biasanya dan mungkin ditambahkan dengan grup WA yang ada. Dengan saya menggunakan aplikasi WA dan saya sedang mengajar 7 kelas saat itu, maka tidak kebayang berapa banyak kontak yang harus saya simpan agar jelas siapa si pengguna atau nama dari siswa tersebut. 7 kelas kali berapa orang, kemudian tidak terbayang berapa banyak nanti notifikasi yang masuk ke dalam pemberitahuan di HP saya. Wow, merupakan sesuatu yang membuat saya berpikir keras, aplikasi apa sih yang bisa saya gunakan sehingga tidak membuat saya keribetan dalam hal ini. Kemudian saya menemukan suatu aplikasi yang bernama Microsoft Kaizala. Menurut saya aplikasi ini sangat cocok dengan apa yang saya inginkan. Melalui Microsoft Kaizala ini, saya tetap menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang mempunyai beberapa macam tahap. Tahap yang pertama adalah tahap stimulasi, di mana pada tahap ini saya mengarahkan siswa untuk melihat sebuah materi atau soal dari sebuah video yang saya ambil dari salah satu fitur rumah belajar yang telah saya bagikan di Microsoft Kaizala setelahnya. Pada tahap identifikasi masalah, saya mulai memberikan arahan akan sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, pada tahap berikutnya yaitu pengumpulan data dan pengolahan data, saya meminta siswa saya untuk mencari sumber-sumber belajar yang ada di fitur rumah belajar. Selain sumber belajar, mereka juga bisa mencari buku sumber elektronik yang ada di dalam fitur rumah belajar tersebut. Setelah siswa saya selesai mengumpulkan dan mengolahkan data, biasanya masuk ke tahap berikutnya yaitu verifikasi data.
Dan di dalam tahap ini saya biasanya membagikan soal berupa kuesioner melalui Google Formulir yang saya bagikan melalui Microsoft Kaizala. Mereka diminta untuk menjawab soal tersebut dalam jangka waktu tertentu dan kemudian otomatis nanti akan terkirim ke Google Formulir yang nilainya sudah terekap secara langsung melalui Microsoft Excel di dalam aplikasi tersebut. Sangat memudahkan bagi saya. Tahap yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya kami lakukan dengan cara membahas bersama-sama apa saja poin-poin penting dari pembelajaran yang tadi dilakukan dari tahap pertama sampai tahap terakhir tadi. Dan itu kami lakukan dibahas di dalam Microsoft Kaizala. Sangat memudahkan bagi kami sehingga ketika pembelajaran selesai tersampaikan dengan baik dan mereka dapat menyimpulkan dengan baik. Masih banyak aplikasi, perangkat, atau media yang dapat digunakan untuk membuat PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau belajar mengajar di rumah saja menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Apapun pilihanmu, dengan memilih belajar melalui portal Rumah Belajar, tentu akan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Terima kasih Rumah Belajar telah menjadi solusi bagi kami untuk menjadikan social distancing dan belajar mengajar di rumah saja menjadi lebih tidak terasa. Sekian cerita dari saya mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau belajar mengajar di rumah saja selama masa pandemi COVID-19 ini. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa.